Juve kemarin saya merasa kok ini tim nggak kreatif. Ya. Iya. Saya merasa seperti itu, nggak kreativitasnya tuh kurang. Ya, Inter itu memang mengalami sebuah fase yang sangat buruk. Kita tahu semua ya, Xi Jinping itu ngomong bahwa sudah tarik semua dana-dana luar negeri termasuk sport untuk memperkuat negara kita sendiri gitu ya, termasuk Suning dihantam. Dan dampaknya adalah ya dana untuk transfer Inter itu menjadi tersumbat gitu loh. Hiperbola Serie A bersama saya Ilham Zada, Ainur Rahman. Nah, ini kenapa kok harus spesial Hiperbola Serie A? Ya Serie A karena saya suka Serie A. Kamu suka Serie A nggak? Ya otomatis lah. Ya, Serie A itu Milanisti, Interisti. Kali ini bahas Serie A. Nyambung. Livorno sekarang. Nah, Serie A ini apa ya, tidak kehilangan pesonanya lah, meskipun ya dibilang liga aki-aki, liga yang tidak menghasilkan banyak superstar, tapi bagi saya ya tetap mempesona lah. Sebagai orang yang mulai suka sepak bola tahun 90-an, Serie A tetap nomor uno. Jadi gini sebetulnya ya, Italia itu kan tahun ini sangat luar biasa. Di Euro mereka juara, lalu di Olimpiade dapat 10 emas yang merupakan rekor dalam sejarah Italia sepanjang mereka ikut di Olimpiade. Bahkan Fabio Capello kemarin ngomong, dibandingkan sebelum-sebelumnya seumur hidup saya merasa lebih Italia tahun ini. Karena prestasi-prestasi fenomenal yang dicatatkan para atlet Italia. Nah, apakah itu di Serie A juga seperti itu kondisinya? Saya ini sebenarnya kalau mau jujur-jujur cukup lama loh nggak ngikutin Serie A. Dulu-dulu ya, maksudnya karena Milan kayak gitu apa yang mau diikutin ya. Iya. Tapi belakangan, setahun kemarin ketika Maldini mulai masuk, saya mulai memperhatikan lagi nih. Karena memperhatikan ini tim dengan dana kecil, tapi bisa, artinya dengan dana segitu aja dia bisa mampu ke peringkat kedua. Bukan berarti kalau dana besar bisa jadi juara, belum tentu juga sih. Tapi musim ini kan cukup banyak ya kehilangan banyak. Serie A secara kebintangan. Tapi apakah masih menarik nggak? Ya pertama kita ngomong kehilangan dulu ya. Oke. Nah, Serie A itu kehilangan manajer atau pelatih kaliber superstar dalam diri Antonio Conte. Mungkin satu-satunya di musim lalu ya, yang kaliber superstar maksudnya ya. Manajer kaliber superstar di dunia itu Antonio Conte hilang. Lalu MVP musim lalu, pemain terbaik musim lalu, Romelu Lukaku juga hilang. Lalu pemain terbaik Euro, Gigio Donnarumma juga hilang. Achraf Hakimi, bek kanan terbaik di dunia ya, salah satu yang harganya double gitu ya ketika masuk Inter terus sekarang keluar, juga hilang. Lalu pemain bek terbaik Serie A musim lalu, salah satunya Christian Romero, juga hilang ke Spurs. Ngomong Simon Kjaer kan masih tetap dapat penghargaan ya. Fair play karena menolong Christian Eriksen. Tapi dengan berbagai macam kehilangan gitu ya tetap menarik ya. Meskipun kemarin Ronaldo agak galau gitu di Instagram bahwa nggak usah banyak spekulasi lah, tetap saya akan bertahan di sini. Tetapi faktanya ketika dia dicadangkan lawan Udinese kan memperlihatkan sekali lagi bahwa sebetulnya pintu keluar untuk Ronaldo ini udah semakin dekat sebetulnya. Jadi gini, 2 musim lalu ketika Conte mulai masuk ke Serie A, kita sudah bicara soal kayaknya tinggal tunggu waktu ya bakal juara. Akhirnya dia juara musim kemarin. Musim kedua. Lalu kamu juga bilang musim ini dia pelatih superstar yang pindah. Bukan berarti nggak menjadi lebih seru. Bagi saya ini peluang untuk menjadi lebih seru. Kenapa? Musim lalu itu pelatih Serie A yang pernah Scudetto itu hanya dia. Yang pernah Scudetto di Juventus. Lainnya nggak ada yang pernah. Yang pernah juara level liga selain dia Ranieri di Premier League. Musim ini ada kembali beberapa pelatih yang kalibernya memang kaliber Scudetto. Mourinho pernah Scudetto, ya kan? Allegri pernah Scudetto, Sarri pernah Scudetto. Belum lagi ada Spalletti yang pernah 2 Coppa Italia, pernah juara di Rusia. Artinya Inzaghi juga pernah Coppa Italia. Dengan situasi saat ini bagi saya bakal menarik. Secara persaingan bakal menarik. Jadi gap sampai 12 poin di akhir musim seperti Inter musim lalu itu mungkin saja tidak terjadi lagi ya? Mungkin saja tidak terjadi. Dan saya yakin akan terjadi lagi. Oke. Jadi selain
apa namanya, banyak yang keluar, juga yang masuk banyak ya. Apalagi persaingan di papan atas gitu, kayak misalnya 10 tim terbaik musim lalu ya di klasemen itu 2 yang nggak ganti. Pertama adalah Stefano Pioli di AC Milan, lalu Gianpiero Gasperini di Atalanta. Nah itu juga menarik sebetulnya, karena yang juga menarik adalah tim yang paling belanja besar-besaran itu adalah AS Roma sebenarnya ya. AS Roma beli Tammy Abraham itu rekor transfer sampai 50 juta euro. Lalu mendatangin Rui Patricio dari Liga Inggris dari Wolves, itu juga sangat mahal. Lalu mendatangkan pemain Uzbekistan itu yang dianggap cult hero oleh Genoa, Eldor Shomurodov, itu juga sangat menarik proyeknya. Dan ketika kita di pekan pertama kemarin udah kelihatan kan bagaimana performa masing-masing tim gitu. Ya. Kalau setuju aku ketika dibilang Inter itu kehilangan Conte. Tentu saja itu sangat berpengaruh. Lalu kehilangan Hakimi, lalu kehilangan Lukaku. Tapi apakah kemudian Inter jadinya tim yang nggak kompetitif lagi? Menurutku enggak. Karena core-nya ya tetap, core di lini belakang ya tetap, di lini tengah juga ya. Pun di depan masih ada Lautaro kan. Artinya saya pikir Inter masih berada pada tahap tim yang kompetitif untuk bersaing di atas, di 3 besar. Kalau soal juara kita bisa masih kita lihat situasi yang ada nanti, tapi saya tidak menjagokan Inter untuk juara, bukan karena saya Milanisti. Tapi kalau kemudian mengatakan Inter sampai di luar 3 besar, kayaknya saya juga ragu sih. Saya lebih yakin dia masih berada di sana. Ya, Inter juga menarik ya di pertandingan pertama kemarin kan. Jadi heran juga ketika misalnya ada yang menjagokan misalnya di luar 4 besar gitu ya, peringkat 5 atau 6 misalnya. Mungkin ada ya di luar sana yang menjagokan Inter peringkat terendah itu ya. Ada media mah. Ada ya. Yang menjagokan Inter serendah itu ya. Itu silahkan dicari sendiri. Kelihatan kelihatan nggak pernah melihat atau membaca atau bahkan tidak pernah melihat uji cobanya ya, nggak tahu misalnya dasarnya apa. Tetapi juga lihat uji coba Inter. Nggak, artinya kalau misalnya mau bikin prediksi kan harusnya juga melihat, membaca dan melakukan riset. Nah kita bahas Inter dulu ya. Inter itu memang mengalami sebuah fase yang sangat buruk, kita tahu semua ya. Suning.com itu anjlok karena pandemi apa dan lain-lain. Lalu itu semua sih di perusahaan-perusahaan Cina itu ketika bosnya ya, satu-satunya bos si Xi Jinping itu ngomong bahwa sudah tarik semua dana-dana luar negeri termasuk sport untuk memperkuat negara kita sendiri gitu ya, termasuk Suning dihantam. Dan dampaknya adalah ya dana untuk transfer Inter itu menjadi tersumbat gitu loh, terhadang. Bukan hanya dana transfer sebetulnya, dana untuk membayar gaji pemain itu juga jadi ada tawaran pemain Inter tidak dibayar selama 2 bulan atau gajinya dipotong 10-15% itu ada juga. Dampaknya adalah apa? Jadi dampaknya ketika Oaktree Capital masuk terus menawarkan dana bukan untuk transfer ya, tapi untuk penyehatan internal gitu, akhirnya ya malah dituntut untuk kemudian untung gitu loh, untung dalam hal transfer. Dan jarang-jarang saya sepanjang menjadi penggemar Inter tahun 90-an ya, 94, 97 gitu kan, mulai seneng Inter, mulai seneng memperhatikan secara detail, nggak pernah loh menjual pemain sampai harganya 115 juta euro gitu, setinggi itu gitu loh. Jadi agak wah ini keren juga ya, pada akhirnya bisa menjual pemain semahal itu gitu loh. Biasanya kan beli ini menjual 2 pemain aja hampir 160 juta euro dalam diri Lukaku dan menunjukkan Hakimi. Menunjukkan Anda ini bocahnya Moratti. Yoi. Tuan minyak ya, saudagar minyak gitu ya. Itulah yang membuat gini. Tapi secara kekuatan ya kehilangan 2 pemain jelas tidak akan bisa digantikan oleh pemain yang lain yang selevel gitu. Apalagi Achraf Hakimi itu dianggap salah satu bek terbaik ya di sisi kanan. Harganya juga double ketika baru datang dari Inter terus dijual double. Apalagi Lukaku kan pemain terbaik Serie A, top skor di Inter, juga top assist di Inter. Jadi susah untuk menggantikan. Tetapi kalau melihat laga pertama kan waduh, tidak ada alasan untuk tidak merasa optimistis gitu loh. Mengatasi Genoa 4-0 terus dengan permainan yang menurut saya lebih fluid, lebih cair dengan high pressing yang sangat bagus. Lalu aliran bolanya juga bagus. Edin Dzeko luar biasa, Hakan Çalhanoğlu juga sangat luar biasa gitu loh.
Apalagi backnya kan basisnya tetap De Vrij, Bastoni, lalu Skriniar, tengahnya masih ada Barella dan Brozovic. Jadi nggak ada alasan lah untuk tidak optimistis pada Inter supaya mereka bisa bertarung di ya posisi 2 besar lah di akhir klasemen. Seberapa gitu. besar sih Calhanoglu itu menyuntikkan kreativitas di lini tengahnya Inter dalam pertandingan kemarin? Ya luar biasa. Dia langsung, terutama kan keahliannya adalah set pieces ya. Dia langsung mencetak assist ya ketika tendangan sudut yang disundul oleh Skriniar, lalu mencetak gol kedua juga dari tendangan jarak jauh dengan kualitas yang seperti itu. Dan Calhanoglu setelah pertandingan ngomong gini kan, ternyata lebih enak bermain dengan pemain yang lebih berkualitas gitu, Pak. Itu kata-kata dari seseorang. Nggak apa-apa karena dia sudah terwajar dia mengatakan seperti itu, wajar. Iya, maksudnya dia kan ditopang oleh dan memang benar Barella dan Brozovic ya. Barella dan Brozovic. Biasanya oleh siapa? Krunic. Lunik biasanya oleh Krunic. Sama Frank Kessie. Tapi kemarin kelihatan banget Calhanoglu ini memberikan suntikan tambahan yang luar biasa sih. Terutama karena keahliannya di bola-bola mati. Itu yang dibutuhkan Inter ya, sepeninggal Christian Eriksen yang mengalami gangguan kesehatan gitu. Itu 4-0 bagiku ketika misalnya itu konsisten, dan saya sebagai penggemar Inter gitu ya, lebih bahagia melihat permainannya Inter di bawah Inzaghi. Nggak ngantuk gitu loh. Kalau Conte itu kan responsif ya, menunggu ya meskipun menang efisien, menang 1-0, 2-0, 2-1, jarang kebobolan juga efisien, reaktif, pertahanannya kuat. Tetapi untuk hiburan, Inzaghi itu sejujurnya ya, bagi saya itu lebih menghibur. Nah, sekarang Inter sudah ya dengan kedatangan itu, dan hari ini ketika gambar ini di syuting itu kayaknya sudah hampir mendapatkan Joaquim Correa dari Lazio. Jadi pakai 3-5-1-1, pakai Dzeko atau Lautaro, belakangnya Correa atau Sensi, mungkin juga itu ya nggak bisa komplain lah, itu adalah hal yang terbaik yang bisa didapatkan oleh BP Marotta gitu. Sekarang apa? Juventus misalnya, Juventus. Kalau aku lihat Juventus kan nggak mengalami banyak perubahan kecuali pelatih. Ini pelatih yang lama istirahat lalu balik lagi. Tapi dalam pertandingan pertama belum kelihatan tuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru benar-benar. Lalu kalau dari segi pemain sih kan yang keluar cuman cuman sih karena Buffon bukan kiper utama dan usianya memang sudah waktunya untuk keluar, sudah waktunya pensiun malah. Lalu kemudian juga Demiral. Lalu terbaru mereka kedatangan Locatelli yang moncer lah ya di Euro ya. Ada kemungkinan untuk moncer di Euro. Kalau melihat permainan Juve kemarin saya merasa kok ini tim nggak kreatif ya. Iya. Saya merasa seperti itu, nggak kreativitasnya tuh kurang gitu. Apakah karena pertandingan pertama dan pemain-pemain belum berada dalam kondisi terbaiknya, umpama seperti Chiesa yang belum juga main dari awal gitu. Mungkin juga seperti itu, tapi Ronaldo juga main sebagai cadangan. Kenapa sih Ronaldo main dari bangku cadangan? Jadi sebelum ke Ronaldo dulu, sebetulnya ada perubahan sangat signifikan dalam manajemen Juventus ya, ketika Fabio Paratici itu chief football officer-nya Juventus itu pindah ke Tottenham Hotspur gitu. Nah itu membawa agak perubahan ritme, terutama dalam hal transfer dan lain-lain. Nah kehilangan sosok yang penting ya di balik layar itu juga membawa adaptasi-adaptasi tertentu dalam tubuh Juventus. Yang juga menarik kan adalah sebetulnya kembalinya Massimiliano Allegri ya. Max Allegri kan waktu itu putus baik-baik lah sama Juventus, sama Agnelli. Kenapa aku putus? Karena aku ingin meningkatkan level permainan, bukan hanya juara, tetapi lebih menghibur, lebih dahsyat, lebih tajam. Lalu nyoba Maurizio Sarri, juara sih, tapi selisihnya cuma 1 poin dengan Inter dan permainannya juga nggak bagus-bagus amat. Lalu ngerekrut Andrea Pirlo, hampir aja nggak lolos Liga Champions, peringkat 4 kan selisih 1 sama Napoli gitu. Alasannya Pirlo tadi ketika saya membaca di Atletik ya, ngomongnya ya lebih baik aku kalah daripada aku tidak bermain dengan cara aku sendiri. Wah ya repot gitu. Ya akhirnya kalah terus gitu. Akhirnya
sangat turun. Meskipun harus diingat juga sebetulnya Pirlo membawa 2 gelar bagi Juventus kan, Supercoppa Italia sama Coppa Italia. Tetapi untuk standarnya Juventus yang 9 kali beruntun juara untuk pertama kali dalam satu dekade peringkat 4 itu lumayan memukul, dan akhirnya Pirlo menjadi satu-satunya pelatih yang dipecat. Di musim sebelumnya ya, musim lalu. Pelatih lainnya kan ya mutual consent atau kontrak habis. Nah, satu-satunya yang dipecat itu di Serie A adalah Andrea Pirlo ini. Nah, sekarang ngomong soal Ronaldo. Ronaldo ini kan sebenarnya kalau saya baca di sumber-sumbernya La Gazzetta dello Sport gitu ya, dia kan sebetulnya pengen keluar lah dari Juventus ini. Udah merasa bahwa mentok mungkin. Sudah karirnya udah mentok, nggak juara-juara Liga Champions juga. Terus tapi siapa yang mau membayar gajinya Ronaldo 30 juta euro per tahun itu siapa? Yang paling mungkin ya PSG ya? sama Chelsea, sama City. Iya. Kalau ngomong kemungkinan maksudnya punya. Ya 3 lah ya, PSG, Chelsea sama Manchester City. Tetapi seberapa penting sih kehadiran Ronaldo itu dengan kondisi sekarang? Misalnya Chelsea udah ngerekrut Romelu Lukaku, lalu City udah ngerekrut Jack Grealish yang mahal juga, lalu PSG juga sudah ngerekrut Messi gitu. Seberapa penting untuk menghadirkan Ronaldo dengan wage bill yang sangat besar ini juga tidak terlalu signifikan. Makanya dia kan agak nesu-nesu kan di Instagram ngomong. Tapi masalahnya mau nusuk ke siapa dia? Ya, nesu ke media katanya terlalu banyak spekulasi apa dan lain-lain. Tetapi akhirnya gini. Tetapi Max Allegri ini bukan bukan rahasia. Kayak misalnya seperti analisnya si penulis The Guardian tuh, Nicky Bandini ngomong bahwa ketika Max Allegri datang itu sebetulnya ingin kembali untuk membangkitkan performa Paulo Dybala. Dybala itu ketika musim yang Allegri keluar ya, tahun 2017-2018 itu Dybala mencetak 22 gol Pak dalam satu musim. Ketika Ronaldo masuk berapa? 5 gol. Dalam 3 musim ya nggak nyampe 20 gol aja nggak nyampe dalam 3 musim. Kan memang dia menunjukkan ketidaknyamanan dan bahkan ingin pindah. Dybala iya betul. Dan ketika Allegri datang, Allegri datang, Dybala langsung dijadikan kapten, bos. Langsung kapten dan mencetak gol pertama waktu lawan Udinese. Tapi ya kembali lagi, akhirnya 2-0 kan unggul Juventus. Tetapi kalau lini tengahnya Aaron Ramsey dan Rodrigo Bentancur ya akan tidak sangat kreatif, dan akhirnya dengan berbagai macam drama ya, termasuk golnya Ronaldo yang dianulir, sudah buka baju, kartu kuning, golnya dianulir. Aduh, apes Pak. Akhirnya 2-2, dan itu memperlihatkan bahwa wah ini berat Serie A. Tetapi kan ini masih pekan pertama ya, maksudnya banyak yang tidak main seperti yang ente sebut tadi, ada Federico Chiesa nggak main, lalu banyak juga lah, termasuk Bonucci juga nggak main ya. Bonucci nggak main karena Matthijs de Ligt yang main gitu dan lain-lain. Ya akan sangat menarik lah, dan ketika sebuah tim mengeluarkan wage bill sampai 300 juta euro per tahun seperti Juventus, ya itu jaminan lah. Bandingannya berapa lah? Fiorentina itu cuma 70 per tahun. Apalagi Inter dan Milan kan cuma di sekitar angka itu 200-an lah. Nah, ketika kamu sudah mengeluarkan dana yang besar untuk gaji, ya jaminannya juara lah. Gitu sih kalau Juventus. Aku sih juga menjagokan musim ini menjagokan Juventus juara ya. Juara pertama, Allegri sudah punya pengalaman seperti itu. Pengalaman untuk juara, dia juara bersama AC Milan, dia juara bersama Juventus. Kalau bicara soal permainan indah dan lain sebagainya, itu urusan itu adalah hal yang lain ya. Itu adalah hal yang lain. Tapi kalau kita ngomong peluang, aku pikir Juventus sekarang kayaknya perlu kita membahas tim satunya, tim kesayangan saya. Oh, ini ya. Pokoknya kita bahas tim yang berpeluang juara ya. Oke. Satunya memasang Roma di sana. Ya Roma nanti tambahan lah dengan Napoli, dengan Atalanta gitu kan. Kuda hitam ya. Berikutnya kuda hitam. Pokoknya 3 tir utama kan kayaknya ya tidak akan jauh-jauh dari Inter Milan juara bertahan, lalu Juventus yang juara 9 kali beruntun, dan AC Milan nih yang untuk pertama kali tembus Liga Champions setelah 7 tahun ya. Akhirnya di undiannya pot 4 sekarang AC Milan. Ya, gimana AC Milan idolamu? Permainan pertama cukup menarik nggak ketika menang Sampdoria 1-0 gitu? Menarik. Ya lumayan ada di pot 4 timbang biasanya di pot bunga. Jadi gini, sebelum kita ngomong sampai ke situ, kita ngomong rasa kehilangan. Rasa kehilangan. Ketika
Calhanoglu out ke Inter gitu kan, ada juga Milanis yang wah pengkhianat bla bla. Saya pikir ya nggak apa-apa gitu. Masih ada Tonali, masih ada Kessie gitu kan. Masih ada Krunic. Ini idolanya Ainur. Krunic. Lalu kemudian kehilangan kiper terbaik Euro. Bukan kiper terbaik Euro, pemain terbaik Euro. Pemain terbaik Euro maksud saya. Lebih itu. Donnarumma. Gigi Donnarumma. Tapi ternyata ketika pertandingan pertama kemarin sekalipun belum dengan tim terbaiknya, di lini tengah kan mainin Krunic sama Tonali kan berarti bukan level terbaiknya. Iya. Tapi menjanjikan untuk ukuran Milan. Jadi kita ngomong menjanjikan itu ukuran Milan ya, artinya ukuran Milan yang kalau kita lihat dana transfernya sekian, lalu pembayaran gajinya juga sekian. Ini bukan tim yang kita ngomong, ini bukan Milan era lalu, Milan yang penghematan, Milan paket hemat. Kita mulai dari yang paling saya tertarik itu kipernya. Itu saya sampai latihan itu untuk melafalkan ya. Mike Maignan. Mike Maignan. Ya. Mike Maignan. Prancis ya, Frank. Mike Maignan. Kamu sempat nonton nggak? Sempat. Bahkan di Lille saya juga sempat nonton. Jadi waktu di pertandingan itu, di awal-awal kan belum banyak tembakan ke arah dia. Jadi saya masih melihat, oh ini bola bagus, olah bolanya, bagi bolanya, umpan jarak jauhnya, itu luar biasa. Termasuk proses gol itu. Betul. Umpan kunci dia, kan dia key pass. Tapi ada beberapa kali peluang dia ketika umpama dia dalam posisi 2 back, lalu ada 2 pemain lawan yang sudah melakukan pressing, dia masih tetap dengan tenang mengolah bola untuk memberi umpan. Artinya tipe sweeper yang oke banget. Memang. Itu saya bilang, oh oke deh. Tapi kemudian pengen nunggu, sebagai seorang kiper yang tugasnya adalah menghalau bola, dan gimana kemampuannya? Ternyata mantap juga. Sebagai stopper ya? Iya, saya langsung berpikir, alah, udahlah Donnarumma pindahin paling jadi cadangan gitu. Itu seperti aku, Dzeko ngegolin. Lupakan lukaku lah. Move on gitu ya. Enggak, tapi begini, artinya kalau secara statistik penyelamatan dan beberapa statistik penyelamatan itu kalau musim kemarin, bandingannya musim kemarin bagusan si Maignan daripada si Donnarumma, sekalipun di klub yang berbeda ya. Itu justru lebih bagus si kiper baru ini gitu. Dan ya mungkin karena pola yang berbeda. Dan coba kalau perhatikan Donnarumma bermain, Donnarumma saya belum melihat kemampuan yang seperti Buffon dalam konteks menjadi pemimpin di belakang. Itu kan belum. Dia memang oke, kiper yang masih muda, tapi potensinya besar. Potensinya ada. Lalu kemudian kalau di timnas Italia, dia mungkin nggak perlu banyak merintah, ada 2 veteran di sana gitu. Tapi dalam kondisi tim yang seperti Milan, mungkin yang dibutuhkan adalah kiper jenis yang seperti sekarang. Dibutuhkan karena murah gajinya. Iya, murah digaji, murah ditransfer. Dan umpan panjangnya itu membuat 2 back tengah Milan itu kelihatan culun. Kelihatan kayak cuman bisa passing pendek doang. Gitu. Ya itu kelebihannya Mike Maignan ya. Memang sejak dari Lille kan seperti itu kan, memang bagus. Maksudnya bahkan dia sempat menciptakan 2 umpan kunci kan ketika lawan Sampdoria itu, yang satu tapi tidak gol. Tetapi passing-passingnya jarak jauhnya luar biasa. Itu kalau bikin jadi alternatif lah. Tetapi yang menarik dari Milan itu kan proyeknya sebenarnya, proyek pemain-pemain muda itu loh. Jadi direktur footballnya kan namanya Ricky Massara. Ya. Nah Ricky Massara ini menarik karena dia itu percaya dengan proyek pemain muda. Jadi dia itu merekrut Brahim Diaz, Fikayo Tomori, Sandro Tonali dipermanenkan ya musim ini. Kalau misalnya Zlatan atau Olivier Giroud kan hanya tambahan ya. Nah, maksudnya untuk memberikan pengalaman lah. Karena murah juga. Karena murah dan memberikan pengalaman lah ya di lini depan. Tetapi sebetulnya Ricky Massara ini memang kenapa dia bergabung dengan Milan dan Paolo Maldini sebagai di departemen direktur olahraga, karena dia percaya dengan proyek pemain muda. Karena Ricky Massara itu sebelumnya kan diincar oleh Inter Milan, diincar oleh Liverpool gitu.
mantan direktur sepak bolanya Roma yang dipecat kan, meskipun dia dianggap, kata Walter Sabatini ya, mantan direkturnya Inter dan Roma, dia dipecat karena diperlakukan tidak adil sebetulnya. Tetapi Ricky Massara ini membawa sebuah optimisme sebetulnya dalam Milan. Dia itu dia itu orang yang sangat pekerja keras. Katanya Sabatini kan dia datang ke kantor itu jam 7:30, terus pulangnya itu maghrib atau tengah malam, malah bukan maghrib, tengah malam, maghribnya Italia ya. Itu seperti itu gitu loh. Jadi lalu dia itu pintar juga dalam hal transfer, jeli juga, orang yang memang pekerja keras gitu. Dan Massara itu ketika masuk di Milan kan dites dulu sama Milan. Skor maksimal itu berapa sih? Skor maksimal 110. Massara itu yang menciptakan rekor 110 skornya. Jadi luar biasanya di situ. Dan ketika dua orang itu gabung, kenapa dia kemudian basis para pemain muda termasuk Ismail Benacer dan lain-lain itu akan menciptakan ini sih. Milan akan memiliki masa depan yang lebih cerah lah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya yang nggak jelas itu. Jadi tugas Maldini itu hanya meyakinkan lah, telepon lah, bro, gabung bro. Nah, yang kerja itu adalah si Ricky Massara itu. Dan yang menarik juga, nah ini salah satu hal yang menjadi handicap mungkin Milan ya. Nanti di tengah musim itu kan ada Piala Afrika ya. Dua gelandang terbaik Milan musim lalu, Frankesi sama Ismail Benacer, pasti akan cabut kan membela negaranya di Piala Afrika. Nah ini jadi penentuan Milan nih. Apakah mereka bisa menemukan sisi terbaik Tonali dan Krunic atau mungkin mencari pemain baru lagi di situ? Kita harus mengakui bahwa kita ngomong kedalaman skuad ini memang masih meragukan. Ini Milan ini masih meragukan. Apalagi kalau harus berbagi konsentrasi dengan Liga Champions nantinya. Ya ini memang tanda-tanda mengkhawatirkan. Tapi ya nanti kita bisa lihat lah seperti apa anak-anak muda kalau tiba-tiba melesat gitu ya. Melesat ya. Ya pilihan lain ya Bapo. Tapi kan inilah situasi yang harus dihadapi tim yang secara keuangan itu kecil anggarannya untuk membeli pemain. Jadi pilihannya adalah membeli pemain tua yang ya bisa dibilang mantan bintang atau pemain yang memang akan jadi, baru mau jadi. Jadi bukan sudah jadi lalu dibeli gitu. Kayak umpama Locatelli udah nggak sanggup mereka beli itu, sekalipun mantan pemain Milan. Jadi pilihan-pilihannya ya memang kepercayaan kepada pemain-pemain muda gitu, seperti Tonali, seperti Fikayo Tomori, Brahim Diaz gitu ya. Tetapi yang menarik kan adalah itu, ya makanya kepercayaannya Ricky Massara ketika dia mau gabung dengan Milan itu adalah kepercayaan bahwa tim ini akan membangun tim muda yang potensial gitu. Dan ini menarik lah bagi Milan. Buktinya dengan pemain yang seperti itu aja dengan total gaji yang rendah aja bisa run up gitu loh. Apalagi dengan gaji yang tinggi. Karena musim lalu nggak berbagi konsentrasi. Nah itu menarik. Kalau gaji tinggi ya Kakak, Sidorf, Shevchenko, Inzaghi, Maldini. Itu juara Liga Champions bro. Jangan dibahas bro. Ya. Kalau yang lama-lama itu kayak nengok spion. Lah. Sedangkan jalan ke depan. Iya. Nah ini menarik juga. Nah itu 3 besar ya timnya ya. Nah di luar itu ada Roma, ada Lazio, ada Atalanta, ada Napoli gitu ya. Nah ini juga menarik sih, Roma ya terutama. Roma ini mengeluarkan dana yang sangat besar sekali seperti yang kita bahas tadi. Dan Jose Mourinho. Dan pertandingan pertama kan menang lawan Fiorentina 3-1. Dan kelihatan banget kan, bagus. Tammy Abraham bagus. Zaniolo bagus. Dan tim ini memiliki prospek yang baik sekali gitu. Apalagi Mourinho ya dengan, ya bagaimanapun juga ini Mourinho gitu loh. Pelatih yang memiliki mental dan karakter juara dan sudah dibuktikan di mana-mana gitu loh. Lalu ini bagi saya begini, ketika Milan sama Inter itu sudah bangkit, maka peluang untuk persaingan luar biasa di Serie A ala era kita remaja dulu ya, artinya era Magnificent Seven itu bisa terulang lagi. Ya tadi sudah membahas umpama 3 besarnya Juventus, Inter, Milan. Lalu di bawahnya masih ada Roma, Napoli, Atalanta. Ya siapa lagi yang kira-kira Sassuolo atau siapa lagi? Enggak lah. Mungkin baru 6 tim itu. Ya 6 tim itu ya. Tim ke-7 tim mana kira-kira? Fiorentina mungkin ya. Fiorentina. Jauh juga sih Fiorentina ya. Jauh. Ya tapi sudah 6 itu berarti. Kita berbicara persaingan untuk di situ itu akan jauh lebih menarik lah. Lazio.
Lazio. Saribol, Sarismo. Aduh, itu Tapi menarik, kemarin saya nonton Lazio lawan Empoli ya, itu juga menang 3-1 dan permainannya fluid memang, menarik. ya Ala Sarismo dan menang. Apalagi di situ kan masih ada Milinkovic Savic, ada pemain-pemain yang inilah, yang Felipe gitu ya, Luis Alberto gitu ya. ya, Dan masih potensial loh untuk menciptakan menyulitkan gitu. Tapi untuk bersaing di 4 besar kayaknya memang agak susah. Lalu Atalanta juga kehilangan Christian Romero. Tapi kan tetap lah Gianpiero Gasper ini selalu memiliki cara untuk itu kan. Apalagi secara squad masih lengkap kan, ada Muriel, Zapata dan lain-lain, itu masih sangat menakutkan lah di Serie A. ini bagi saya sih ini mengembalikan era-era lama, artinya dominasi kemungkinan tidak terjadi setidaknya kalau kita umpama menjagokan Juventus gitu. Juventus ya nggak akan mudah juga mengalahkan tim lain. Nggak mau, iya betul. Umpama menjagokan Inter juga nggak akan mudah mengalahkan Iya. tim. Nah ini yang membuat menjadi menarik. Jadi kayak di era-era zaman dulu gitu, umpama ketemu Bari gitu. Iya. Ya tim-tim besar juga kalau ketemu Bari atau Piacenza atau Venezia gitu. Venezia kan juga Nggak mudah. Bahkan musim lalu pun Juventus kalah di kandang sendiri, kalah lawan Benevento. Lalu Milan waktu di puncak kalah lawan Spezia gitu-gitu kan. Selalu Serie A itu selalu menghadirkan hal-hal yang menarik seperti itu gitu. hal-hal yang menjengkelkan bagi saya sebagai pendukung Milan. Hal yang menjengkelkan tapi tetap cinta gitu ya. Ya. Seperti itu kalau Serie A. Tapi apapun menarik. Kalau ente apa prediksinya juara lah, kita langsung ya. Prediksi juara kayaknya Inter nggak juara, Juventus ya. Milan 3 besar itu udah oke. Kalau aku sih ya antara Juventus dan Inter sih. Kalau misalnya konsisten dengan permainan seperti ini, sangat optimistis lah dengan Simone Inzaghi. Inzaghi pun sudah pernah juara, maksudnya di level Coppa dan Supercoppa Italia kan udah dapat 3 gelar gitu. Artinya tinggal mendeliver dengan pemain yang jauh lebih baik ya sebelumnya. Mungkin bisa menyulitkan. Tapi antara Juventus dan Inter menurut saya. Pokoknya 3 besarnya ya Milan peringkat 5 lah. Hati-hati dengan Roma. Ini kita perlu berhati-hati dengan Roma. Kenapa berhati-hati? Kalau ngomong Mourinho itu jangan bicara soal ntar mainnya cantik atau enggak. Tapi kalau ngomong konsistensi satu musim bahaya. Wah, luar biasa. Dia keahliannya memang begitu gitu loh. Nggak peduli ngapain harus menang 4-0 ya. 1-0 udah cukup. Daripada 5-5 ya kan mending 1-0. Iya. Itu filosofi yang juga diusung Max Allegri juga seperti itu sebetulnya. Filosofi bahwa nggak apa-apa kalau misalnya balapan kuda menang satu hidung pun nggak apa-apa gitu loh. Daripada misalnya ya pekan ini menang 5-0 setelah itu kalah 0-1 gitu ya, mending konsisten 1-0 1-0 1-0. Dan ironisnya apa? Filosofi seperti itu yang membuat Allegri itu di dalam tanda kutip ya dipecat oleh Juventus gitu loh. Dan akhirnya balik lagi karena ternyata lebih enakan menang daripada main menghibur tapi kalah gitu ya. Ya itu menariknya di situ. Dan pekan pertama menjadi gambaran bagaimana kelihatannya prospeknya, tetapi juga bisa menjadi bukan gambaran utuh gitu ya. Maksudnya ini kan liga jadi sangat panjang, siapa yang konsisten dia yang akan juara. Tetapi menurut saya ya antara Juventus dan mungkin Inter lah untuk bersaing karena juara bertahan ya bagaimana pun Juventus tentu saja dan Roma saya pikir bisa mengganggu Milan dan Inter di 4 besar ya. Jadi ya di jajaran itu Roma sangat capable untuk itu ya. Iya. Dia sebenarnya punya pemain yang layak untuk itu. Hanya kalau kita ngomong sebagai umpama ada fans Roma gitu berharap permainan indah ya memang bukan kesempatannya, tapi ini kesempatan bagi kamu untuk dapat piala apapun itu pialanya, entah Coppa entah apa, tapi ini kesempatan. Iya. Itu sih. Oke, sampai sejauh ini sudah cukup banyak kita membahasnya dan mungkin program Hiperbola Serie A ini akan konsisten ya karena kita cinta Serie A. Nanti akan konsisten dan mungkin kita akan bertemu di episode-episode yang lain. Sampai di sini dulu. Saya Ainur Rahman. Ilham Zada. Sampai jumpa.